Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Walhamdulillah, senantiasa kita bertahmid kepada Allah, memuji Allah dikarenakan banyaknya karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap harinya, yang seandainya kalau kita berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah satu demi satu, niscaya tidak ada satupun dari hamba-hambanya yang mampu menghitungnya, dikarenakan banyaknya jumlah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terutama nikmat yang besar, yaitu nikmatul Islam wa nikmatul iman wa ni'matu amalis salih, nikmat bisa beramal dengan amalan salih, yang mana nikmat-nikmat yang kita sebutkan barusan adalah nikmat yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ikhwani wa akhwati finnar rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini, judul dari kajian kita mengenai keutamaan dari kota Mekah, yang mana Mekah ini asal namanya adalah dari kata imtakka. Asal katanya nama Mekah itu diambil dari kata imtakka, yang artinya adalah mendesak atau mendorong. Jadi asal kata Mekah itu bermakna mendesak atau mendorong. Kenapa dinamakan sebagai nama kota? Dikarenakan di kota tersebut, itu kota Mekah, manusia di sana berdesak-desakan dikarenakan jumlahnya yang banyak. Jadi dikarenakan manusia di sana berdesak-desakan, jumlahnya banyak, maka dinamakanlah nama tersebut nama kota Mekah. Dinamakan kota tersebut dengan nama kota Mekah dikarenakan manusia padanya berdesak-desakan di dalamnya. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut kota Mekah dengan nama Bakkah, bukan dengan huruf mim, tapi dengan huruf al-ba, yaitu dengan menyebut dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di bumi sebagai tempat ibadah untuk manusia adalah Baitullah yang letaknya di Bakkah, di Bakkah. Maka kota Mekah di dalam Al-Quran disebut dengan Bakkah, dengan al-ba. Apa arti al-Bakkah? Bakkah artinya menekan. Bakkah artinya menekan, dikarenakan Mekah itu menekan leher-leher onta yang sombong, menekan
leher-leher onta yang sombong, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam As-Suyuti, yaitu tafsir Jalalain. Kota Mekah memiliki nama lain. Di antara nama lain kota Mekah adalah Ummul Qura. Kota Mekah nama lainnya adalah Ummul Qura. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-7, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha." Maka demikianlah kata Allah, kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya dirimu memberi peringatan kepada Ummul Qura. Ummul Qura di sini adalah penduduk Mekah dan penduduk negeri sekelilingnya. Yang dimaksud dengan Ummul Qura di sini adalah kota Mekah, dan ini menunjukkan di antara nama lain kota Mekah adalah Ummul Qura. Nama lainnya adalah Ummul Qura. Yang kedua, nama lain dari kota Mekah adalah Al-Baladul Amin. Al-Baladul Amin, yaitu kota yang aman. Nama ini Allah sebutkan dalam surat At-Tin ayat yang ketiga, yang bunyinya wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin, demi balad, demi negeri al-amin yang aman. Maksudnya adalah demi negeri Mekah atau demi kota Mekah. Jadi nama lain dari kota Mekah atau Mekah adalah Al-Baladul Amin. Yang ketiga di antara nama lain kota Mekah adalah Ma'ad. Namanya Ma'ad, yaitu tempat kembali. Nama ini Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-85. Innan ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'adin. Sesungguhnya zat yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan dirimu ke Ma'ad. Ma'ad itu artinya tempat kembali. Yang dimaksud dengan dikembalikan ke Ma'ad, maksudnya adalah akan dikembalikan ke kota Mekah setelah hijrahnya. Akan dikembalikan lagi ke kota Mekah setelah hijrahnya. Jadi maksud dengan kembali ke Ma'ad adalah kembali ke Makkah. Ini di antara nama lain yang namanya Mekah. Kemudian yang keempat, nama lain dari kota Mekah adalah Al-Baitul Haram. Al-Baitul Haram. Hal ini Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-26. Wa idza bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti an la tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lil ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ingatlah kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah dirimu mempersekutukanku dengan sesuatu pun, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf. Ahli tafsir mengatakan bahawa Baitullah yang dimaksud dalam ayat ini adalah Mekah. Jadi nama lain dari Mekah adalah Al-Baitu atau Baitullah Al-Haram. Baitullah Al-Haram. Ini nama lain dari kota Mekah, yaitu Al-Baitul Haram. Inilah 4 nama lain dari kota Mekah yang dijelaskan oleh ahli tafsir di dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah mengenai keutamaan kota Mekah. Keutamaan kota Mekah. Yang pertama di antara keutamaan kota Mekah adalah Allah menjadikan kota Mekah sebagai tempat Ka'bah. Allah jadikan kota Mekah sebagai tempat Ka'bah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran,
inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dan sungguh rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah bagi manusia, yaitu Baitullah, Ka'bah, yang letaknya di Mekah. Jadi rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah bagi manusia letaknya di Mekah. Maka ini menunjukkan keutamaan kota Mekah. Kota Mekah Allah jadikan pilihan sebagai tempat Ka'bah, rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah oleh umat manusia. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan kota Mekah, Mekah adalah negeri terbaik, negeri yang paling Allah cintai. Negeri terbaik dan negeri yang paling Allah cintai. Hal ini berdasarkan hadis mengenai kisah Rasulullah yang ketika itu hendak pindah dari Mekah menuju Madinah, atau hendak hijrah dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah mengatakan, wallahi inni la'alamu annaka ahabbu baladillah. Demi Allah, kata Nabi, saya sangat mengetahui bahwasanya negeri Mekah ini adalah negeri yang paling, negeri yang Allah paling cintai, dan negeri yang sangat aku cintai, kata Nabi. Jadi Mekah ini, kata Nabi, adalah negeri yang paling aku cintai dan negeri yang paling Allah cintai. Sesungguhnya engkau adalah tempat yang paling baik yang ada di muka bumi ini. Jadi Mekah ini, kata Nabi, adalah tempat terbaik di dunia dan yang paling dicintai oleh Allah. Andaikan bukan karena pendudukmu yang mengusirku, maka kata Nabi, aku tidak akan pernah keluar dari kota Mekah ini. Maka dari hadis ini bahwasanya kota Mekah adalah kota terbaik. Yang kedua, kota yang paling dicintai oleh Allah, kota yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan kota Mekah adalah Allah melindungi Mekah dari serangan luar. Allah melindungi kota Mekah dari serangan luar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Inna Allah habasa an Makkah al-fil wa sallata alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin." Sesungguhnya Allah melindungi Mekah dari serangan gajah. Allah melindungi Mekah dari serangan gajah dan dijadikan Rasulnya dan orang-orang mukmin yang berkuasa di atasnya. Jadi kota Mekah itu hanya orang-orang yang beriman yang berkuasa di atasnya. Tidak Allah biarkan orang kafir berkuasa. Bahkan untuk menyerangnya kota Mekah saja mereka tidak mampu untuk menyerangnya, kecuali jika menjelang hari kiamat ketika Allah tabaraka wa ta'ala telah menguasakan atas orang-orang kafir untuk menguasainya atau menghancurkannya. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan kota Mekah adalah Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Laisa min baladin illa sayatu, melainkan Dajjal akan menginjaknya." Jadi tidaklah ada suatu negeri melainkan Dajjal akan menginjak negeri itu
untuk merusaknya. Illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Mekah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha nakbun illa alaihi al-malaika safina yahrusunaha. Tidaklah satu pun lorong menuju kota tersebut, Mekah atau Madinah, melainkan di sana ada malaikat yang berbaris, safina, berbaris, yang menjaga kota tersebut. Ini keutamaan kota Mekah, tidak bisa dimasukkan oleh Dajjal yang ingin merusaknya. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan kota Mekah adalah kota Mekah tanah haram. Kota Mekah adalah tanah haram. Apa makna dari tanah haram? Apa makna haram? Haram itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah artinya mulia. Artinya mulia. Kenapa disebut dengan tanah haram, tanah mulia? Karena kota Mekah memiliki aturan khusus. Karena tanah haram atau tanah haram, tanah yang ada di kota Mekah memiliki aturan khusus yang tidak ada pada daerah lainnya. Di antara aturan khususnya, tidak boleh memburu binatangnya. Maka barang siapa yang berangkat umrah atau haji, mungkin di sana lihat banyak burung merpati, jangan coba-coba untuk diburu atau ditembak. Tidak boleh, tanah haram, tanah mulia. Diharamkan berburu di dalamnya. Dan tidak boleh mematahkan ranting-rantingnya. Bahkan tidak boleh mencabut rumputnya. Jadi kalau orang umrah, berangkat haji atau umrah, jangan usil tangannya. Jangan usil tangannya, mencabut rumputnya, atau mematah rantingnya, atau menyakiti hewan-hewannya, apalagi sampai membunuhnya, atau berburu. Diharamkan, dilarang, dikarenakan kemuliaan tanah haram. Nabi SAW pernah mengatakan, la yu'dadu syajaruha, janganlah kalian mematahkan rantingnya, kata Nabi. Tidak boleh berburu hewan liarnya. Tidak halal mengambil barang hilang kecuali ingin mengumumkan seumur hidupnya. Kecuali bagi orang yang hendak mengumumkan seumur hidupnya. Makanya terkadang bagi orang-orang yang paham, kalau ketemu barang hilang di kota Mekah atau di tanah haram, kebanyakan tidak mau ngambilnya. Karena kalau berani mengambilnya, berani menjalankan konsekuensinya, yaitu diumumkan seumur hidupnya. Kemudian kita sebutkan di sini beberapa fikih tentang kota Mekah. Yang pertama, seseorang boleh memasuki kota Mekah dalam keadaan tidak ihram. Boleh memasuki kota Mekah dalam keadaan tidak ihram selama tidak berniat haji atau umrah. Jadi kalau dia datang ke Mekah atau berangkat ke Mekah dengan niatan tidak untuk umrah, tidak pula untuk haji, maka memasuki kota Mekah tidak dipersyaratkan harus ihram, kecuali kalau dia berniat haji atau dia berniat umrah, maka harus ihram. Yang kedua, bagi orang yang hendak haji, wajib berihram ketika hendak memasuki batas tanah haram. Begitu juga orang yang umrah, wajib berihram ketika hendak memasuki batas tanah haram. Kemudian yang ketiga, di antara fikih kota Mekah ini, boleh melakukan perjalanan jauh
menghabiskan banyak biaya dalam rangka berkunjung ke Masjidil Haram. Jadi boleh melakukan perjalanan jauh, menghabiskan banyak biaya dalam rangka berkunjung ke Masjidil Haram, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian yang keempat di antara fikih kota Mekah ini adalah maksiat yang dilakukan di kota Mekah atau di tanah haram itu dosanya dilipat gandakan lebih besar. Dosanya lebih besar daripada dosa yang dilakukan di luar tanah haram. Kemudian yang kelima, solat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 kali solat. Jadi sekali solat di Masjidil Haram itu keutamaannya sama, pahalanya setara dengan 100.000 kali solat di masjid-masjid yang bukan di tanah haram, seperti masjid yang ada di Indonesia ini. Maka 100.000 kali kita solat di masjid yang ada di Indonesia ini, pahalanya sama dengan sekali solat di sana. Jadi 100.000 kali kita solat mungkin di musalla yang ada dekat rumah sakit ini misalnya, atau di masjid yang ada di sekitar kita yang ada di Indonesia, kita solat di masjid di Indonesia ini 100.000 kali, itu setara dengan sekali solat di Masjidil Haram. Makanya barang siapa yang punya kesempatan untuk solat di sana, maka berangkatlah mumpung masih ada kesempatan dan kemudahan. Kemudian dibolehkan juga untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah Masjidil Haram kapan saja, walaupun di waktu-waktu terlarang solat. Jadi boleh tawaf itu kapan saja, walaupun di waktu-waktu dilarang solat. Kemudian di antara fikih kota Mekah adalah tidak boleh berburu binatang di Mekah. Tidak boleh berburu binatang yang hidup di Mekah. Barang siapa yang memburu binatang di Mekah, wajib membayar yang namanya denda atau gantinya. Wajib membayar denda atau gantinya. Kemudian yang terakhir, mengenai fikih kota Mekah ini, mengenai bagaimana kalau ada orang kafir masuk di dalamnya. Maka jawabnya, orang kafir, orang non-muslim itu dilarang masuk kota Mekah. Seandainya ada orang kafir, qaddarullah, tidak ketahuan meninggal di kota Mekah, kemudian dikubur di kota Mekah, kata para ulama kuburnya harus digali dan harus dibongkar dan dipindahkan keluar dari kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-28, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya orang kafir itu, orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati kota Mekah ini, Masjidil Haram, sesudah tahun ini. Jangan pernah dekat-dekat lagi ke kota Mekah ini, Masjidil Haram ini, setelah tahun ini. Dilarang oleh Allah orang-orang non-muslim, kafirin, musyrikin, untuk yang namanya masuk ke kota Mekah. Maka kalaulah ada orang musyrik meninggal di kota Mekah, kemudian dikubur di sana, kata Imam Al-Qurtubi, maka wajib kuburannya digali dan dipindahkan keluar kota Mekah. Maka inilah beberapa fikih dari kota Mekah dan keutamaannya. Maka mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah, jika diberi kemudahan materinya untuk berangkat ke sana, mungkin setiap tahunnya atau setiap
setengah tahunnya atau 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Yang penting ada niatan berangkat ke sana dalam rangka mencari keutamaan, yang mana sekali solat di sana sama dengan 100.000 kali solat di sini di Indonesia. Kalau kita solat 2 kali di sana sama dengan 200.000 kali di Indonesia ini. Kalau misalnya 10 kali solat di sana sama dengan 1 juta kali solat di masjid yang ada di Indonesia ini. Maka hendaknya kita semua bersemangat mencari keutamaan-keutamaan yang ada di kota Mekah. Yang pastinya jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, meminta kemudahan kepada Allah tabaraka wa taala. Innallaha waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, dan Allah itu maha mampu jika hamba-hambanya berdoa kepadanya untuk mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Wallahu taala alam bisawab. Maka mudah-mudahan singkat ini memberikan kita kesemangatan untuk salat di sana, beribadah di sana. Yang penting niatnya ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.